Beberapa waktu sebelum santet menyerang Ustadz Anwar, sore setelah memeriksa kondisi Mega yang menurut dokter baik-baik saja dan tubuhnya berangsur membaik, mereka pun pulang. Namun hanya Santo, Endang, dan Mega saja, karena kedua orang tua itu langsung pergi entah kemana. Pak Suparno dan Bu Haiti benar-benar marah dan kesal ketika tahu kalau Ustadz Anwar telah menangkap Kuntili, kuntilanak peliharaan mereka. Dia mendapatkan bisikan dari sang dukun, yang tidak lain merupakan guru spiritualnya, dan menyuruh keduanya datang ke kediamannya. Mereka merasa disakiti karena Ustadz Anwar seharusnya tidak ikut campur dalam urusan mereka. Mereka segera mencari bantuan dari seorang dukun yang dikenal kuat dalam ilmu hitam. Siapa lagi kalau bukan guru spiritualnya? Dukun atau sang guru tersebut dengan senang hati menerima permintaan mereka, tapi dengan syarat yang tak cukup berat. Dukun itu menyarankan untuk menggunakan santet untuk mengalahkan Ustadz Anwar, tapi dengan taruhan nyawa Pak Suparno dan Bu Haiti jika dukun itu gagal dalam adu kesaktian dan perang gaibnya melawan Ustadz Anwar. Tapi bagaimana mungkin kami menanggung resiko sebesar itu? Apa jaminan kalau Aki akan berhasil mengalahkan Ustadz Anwar? Tanya Bu Haiti dengan suara bergetar. Emosinya campur aduk antara takut dan marah. Tidak ada jaminan dalam ilmu hitam, tapi Aki akan berusaha sebaik mungkin, jawab dukun itu dengan nada yang dingin. Aki akan memberikan kau sebuah santet khusus yang dipercayai dapat mengalahkan Ustadz Anwar dan melepaskan Kuntili dari belenggu yang menahannya. Tapi ingat, resikonya besar, dan Aki tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada kalian. Pak Suparno dan Bu Haiti merasa tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran dukun itu. Mereka merasa sangat marah dan ingin segera membalas dendam kepada Ustadz Anwar yang telah menyebabkan masalah ini. Mereka menyetujui taruhan itu, dan dukun itu segera memberikan santet khusus yang dipercayai dapat mengalahkan Ustadz Anwar. Malam itu Pak Suparno dan Bu Haiti menyembunyikan santet itu di depan rumah Ustadz Anwar. Mengapa keduanya bisa tahu lokasi Ustadz Anwar? Yang pasti sang dukunlah yang memberitahukan lokasi tersebut. Dan untunglah setelah mereka pulang dan menyatroni rumah tersebut, suasana sangat lenggang, hingga mudah bagi keduanya melaksanakan apa yang sang dukun pinta. Mereka berharap santet itu dapat bekerja dengan baik, dan Ustadz Anwar akan segera kalah dalam perang gaibnya. Namun mereka juga merasa cemas dan takut, karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka jika santet itu gagal. Sementara itu, Ustadz Anwar yang merasa sakit dan pusing setelah menerima kiriman santet dari Pak Suparno, merasa curiga dengan tindakan Pak Suparno dan Bu Haiti. Ya, samar-samar beliau melihat ada seseorang yang masuk ke halaman rumahnya, tapi tak tahu apa yang dilakukan dan langsung lari. Ustadz Anwar hanya melihat itu dari balik ruang tamu, melihat dari balik gorden transparan yang menutup kaca nako. Ustadz Anwar menyadari bahwa ia harus berhati-hati dan siap menghadapi segala macam ancaman yang mungkin datang. Beliau berkoordinasi dengan Ki Aji Cahyo Sukmo untuk mengatasi situasi ini dan menyelamatkan diri dan warga desanya dari ancaman yang mungkin datang. Setelah pertempuran gaib yang sengit, Ustadz Anwar berhasil mengalahkan santet yang dikirimkan oleh Pak Suparno dan Bu Haiti. Namun, sayangnya, keberhasilan Ustadz Anwar juga mengakibatkan kematian Pak Suparno dan Bu Haiti yang harus menanggung risiko dari santet tersebut. Endang, anak dari Pak Suparno dan Bu Haiti, sangat terpukul dengan kematian orang tuanya. Dia merasa sangat bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan orang tuanya. Ia juga merasa sangat stres ketika mengetahui bahwa orang tuanya telah menggunakan santet yang sangat berbahaya dalam upaya untuk mengalahkan Ustadz Anwar. Endang juga merasa sangat terpukul ketika mengetahui
bahwa pernikahannya dengan Santo adalah hasil dari tindakan liciknya sendiri. Ia menggunakan pelet untuk memikat Santo dan menyembunyikan kebenaran tentang perbuatannya. Santo sangat marah dan kecewa ketika mengetahui kebenaran tentang pernikahan mereka dan menuntut perceraian. Endang benar-benar merasa tidak bisa menanggung semua tekanan dan stres yang ia rasakan. Ia merasa sangat bersalah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia merasa kehilangan orang-orang yang dicintainya dan tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Endang menangis sesenggukan. "Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Ia merutuki diri sendiri. Kenapa aku harus menggunakan pelet untuk memikat Santo? Kenapa aku harus menyembunyikan kebenaran tentang perbuatanku? Ini semua salahku. Semuanya karena keegoisanku dan keinginan untuk memiliki Santo. Santo yang mendengar pernyataan Endang menatap dengan tajam. "Aku benci kau, Endang. Aku benci kau karena kau telah menipuku dengan cara yang licik. Aku tidak pernah akan percaya lagi padamu." Endang merasakan dendam yang begitu dalam dari Santo. Ia merasakan amarah dan kesedihan yang begitu dalam. Ia merutuki dirinya sendiri. Semua ini salahku. Semua ini karena keegoisanku dan keinginan untuk memiliki Santo. Aku tidak berhak untuk dicintai oleh seseorang. Aku tidak berhak untuk hidup. Di sisi lain, beberapa bulan Endang merasa hidupnya hancur berantakan. Harta kekayaan keluarganya habis tak bersisa. Dia kehilangan orang-orang yang dicintainya dan tidak punya harapan lagi untuk hidup. Ia merasa tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari dukun yang dikenal oleh keluarganya. Endang merasa sangat enggan untuk menemui dukun itu. Ia tidak ingin kembali ke jalan yang sama yang telah menyebabkan kehancuran hidupnya. Namun, kesedihan dan keputusasaan yang ia rasakan membuatnya merasa tidak punya pilihan lain. Saat Endang sampai di rumah dukun itu, ia merasa sangat gugup. Dukun itu menyambutnya dengan senyuman sinis. "Kau datang kembali padaku, Endang. Apa yang kau inginkan sekarang?" Tentu saja Endang kaget. Bagaimana bisa orang yang baru pertama kalinya berjumpa mengatakan hal tersebut? Tapi Endang memilih tak memikirkan hal itu. Ia menatap dukun itu dengan mata yang penuh dengan air mata. "Aku tidak punya pilihan lain. Aku kehilangan semuanya. Aku ingin kembali ke masa lalu, saat aku masih punya keluarga dan harta kekayaan." Dukun itu mengangguk-angguk. "Kau tahu juga harus membayar harga yang sangat tinggi untuk itu. Kekayaan yang kau inginkan tidak datang dengan mudah. Kau harus kembali ke jalur yang sama dan mengikuti perintah Haki. Dan itu berarti kau harus mengambil alih Kuntili yang diturunkan oleh orang tuamu dan mengikat Kuntili kembali sebagai makhluk halus peliharaanmu. Apakah kau siap untuk itu, Endang?" Endang merasa sangat tidak rela. Ia tidak ingin kembali ke jalur yang sama yang telah menyebabkan kehancuran hidupnya. Namun kesedihan dan keputusasaan yang ia rasakan membuatnya merasa tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk dengan ragu-ragu. "Aku siap." Dukun itu tersenyum sinis. "Baiklah, Aki akan memberikan kekayaan yang kau inginkan. Tapi ingat, kau harus membayar harga yang sangat tinggi. Dan kau harus siap untuk menanggung konsekuensi dari tindakanmu." Endang merasa sangat tidak rela, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia menangis sesenggukan saat ia harus mengikat kembali Kuntili sebagai makhluk halus peliharaannya. Ia merasa sangat bersalah karena harus mengambil jiwa yang tidak berdosa lagi dan harus menakut-nakuti orang lain lagi. Ia merasa tidak punya harapan lagi untuk hidup normal. Endang menatap Kuntili dengan air mata yang mengalir. "Maafkan aku, Kuntili. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Kuntili hanya diam dan menatap Endang dengan mata yang penuh dengan kekecewaan. Ia merasa tersakiti karena harus kembali terbelenggu padahal beberapa bulan terakhir sudah bebas dari jerat sang dukun bau tanah, ketek lumpur. Tapi apa mau dikata, kekuatannya tak kuat melawan dukun tersebut dan cambuk penghinaan langsung menghantamnya secara bertubi-tubi.
Endang merasa sangat tidak rela dan merasa sangat tidak berbahagia. Ia merasa sangat bersalah karena harus mengikat Kuntili kembali dan harus menanggung konsekuensinya dari tindakannya tersebut. Ia merasa tidak punya harapan lagi untuk hidup normal dan merasa sangat sedih dan putus asa. Namun, ia harus menerima konsekuensi dari tindakannya dan harus hidup dengan rasa bersalah yang selalu menghantui dirinya. Beberapa tahun berlalu, Endang kembali menjadi kaya dan hidup dalam kemewahan. Namun, Santo yang ditinggalkannya mengalami kesedihan yang mendalam. Setelah bercerai dengan Endang, ia sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Setiap tempat yang didatanginya, ia selalu diperlakukan dengan tidak baik dan selalu ditolak. Santo merasa sangat kesal dan bingung dengan situasinya. Ia tidak tahu mengapa ia selalu diperlakukan dengan tidak baik dan diperlakukan seolah-olah ia adalah orang jahat dan tidak jujur. Ia merasa sangat sedih dan putus asa. Maaf, Bapak. Aku tidak tahu mengapa aku selalu diperlakukan dengan tidak baik. Aku hanya ingin melamar pekerjaan, bukan untuk merusak perusahaan Anda, ujar Santo saat ia ditolak oleh sebuah perusahaan. Sudah kubilang, kami tidak ingin bekerja dengan orang sepertimu. Ada sesuatu yang menakutkan tentang dirimu, jawab bos perusahaan itu. Santo merasa sangat kecewa dan marah. Apa yang salah denganku? Aku hanya ingin bekerja dan hidup normal. Mengapa semua orang selalu menghindariku? Ia tidak tahu bahwa semua ini adalah ulah dari Endang yang mengirimkan Kuntili untuk menakut-nakuti setiap orang yang melihat Santo agar mereka merasa benci dan jijik padanya. Santo merasa sangat tidak adil dan merasa hidupnya hancur. Ia merasa tidak punya harapan lagi untuk hidup normal dan merasa sangat kesepian dan sendirian. Dia merasa tidak punya teman dan tidak punya orang yang peduli padanya. Ia merasa sangat sedih dan putus asa. Namun ia tetap berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meskipun selalu ditolak. Kita kembali ke waktu sebelum Tirta berada di kediaman Ustadz Anwar. Bukannya Tirta, Maya, dan Aden, para remaja itu diikuti dan dicurigai oleh Manto yang merupakan suami dari Sri, seorang ibu rumah tangga yang dulunya merupakan cewek tomboy, Manto yang bekerja sebagai polisi, dan temannya Somat yang merupakan seorang polisi juga. Berpikir bahwa Tirta, Maya, dan Aden adalah para preman pasar yang mereka cari. Kita pasti salah sasaran, kata Manto pada Somat dengan nada kesal. Tapi tetap saja, kita harus mengikuti mereka. Mereka mengikuti mobil Tirta, Maya, dan Aden. Dan tiba-tiba mobil itu berhenti di sudut jalan. Manto dan Somat berpikir bahwa mereka akan menemukan preman pasar di sana. Namun ketika mereka mendekat, ternyata Tirta, Maya, dan Aden hanya mengambil barang belanjaan yang mereka beli dari toko di sana. Manto dan Somat salah sasaran, dan untungnya tak langsung membekuk Tirta, Aden, dan Maya. Di sela kecewanya, mereka langsung kaget saat dari kejauhan ada kegaduhan. Dari jauh mereka melihat beberapa pria gondrong bertato yang dikenal dengan nama Komeng dan Bebek sedang melingkari seorang perempuan cantik berambut pendek. Siapa lagi kalau bukan Sri? Itu Sri, aku yakin, kata Manto pada Somat dengan nada cemas. Kita harus segera pergi ke sana. Mereka berlari ke arah kegaduhan, dan ketika mereka sampai di sana, mereka melihat Sri sedang berkelahi dengan para preman pasar. Sri yang sedang asyik berbelanja di pasar yang ramai oleh orang-orang, malah didatangi oleh Komeng dan Bebek yang ingin mencuri barang belanjaannya. Setelah beberapa waktu sebelum meninggalkan tempat jualannya, Pak Idi dan dia pun langsung memesan beberapa barang dan perabotan. Sedangkan barang belanjaan yang ia bawa merupakan perhiasan yang baru saja dibelinya dari toko emas. Jangan berani menyentuh barang-barangku, kata Sri dengan nada marah. Komeng dan Bebek tidak takut dengan Sri dan mereka berusaha menyerangnya. Namun Sri segera bergerak cepat dan mengajar para preman tersebut dengan gaya bertarung yang lucu dan percakapan yang kocak seperti, "Jangan main-main sama emak-emak cantik sepertiku, rasakan ini." Manto yang hanya bisa melihat dengan mulut terbuka lebar dan terkejut. Wah, Sri seperti emak-emak superhero, sambil tertawa. Somat juga terkejut dengan apa yang dilakukan Sri. Ia merasa tidak percaya
bahwa sosok Sri yang selama ini dikenalnya sebagai perempuan yang cantik dan lemah, ternyata juga mampu menghajar para preman pasar dengan gaya bertarung yang lucu dan percakapan yang kocak. "Sri, kau luar biasa. Aku tidak percaya kalau kau bisa mengajar para preman pasar dengan begitu lucu dan kocak," kata Manto dengan nada kagum. Sri tersenyum dan menjawab, "Aku hanya melakukan apa yang bisa dilakukan, Mas Manto. Kita harus selalu siap untuk melindungi diri dari ancaman, meskipun dengan cara yang lucu dan kocak." Manto dan Somad hanya bisa tertawa setuju. Mereka sekarang tahu bahwa istrinya yang selama ini dianggap sebagai perempuan cantik dan lemah, ternyata juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghajar para preman pasar dengan gaya bertarung yang lucu dan percakapan yang kocak. Sri langsung berlari ke arah Manto dan Somad yang masih terkejut melihat penampilannya. "Apa kalian melihat itu? Aku benar-benar menghajar para preman pasar," kata Sri dengan nada bangga. Manto dan Somad hanya bisa tertawa. "Kau luar biasa, Sri. Kami tidak percaya kalau kau bisa menghajar para preman pasar dengan begitu lucu dan hebat. Aku hanya melakukan apa yang bisa dilakukan. Kita harus selalu siap untuk melindungi diri dari ancaman, meskipun dengan cara yang lucu dan hebat." Jawabannya mengulangi perkataan yang sama dengan yang ia lontarkan ke Manto. Sri kemudian menarik Manto dan Somad untuk pergi dari pasar yang ramai itu. "Ayo, kita pergi dari sini sebelum para preman pasar yang lain datang," kata Sri dengan nada cemas, dan alasannya mengatakan itu karena takut jika penyamaran keduanya terbongkar, yang mengakibatkan kedepannya akan susah mengendus keberadaan para preman pasar tersebut. Manto dan Somad segera mengikuti Sri dan pergi dari pasar yang ramai itu. Namun saat mereka sedang pergi, tiba-tiba datang sekelompok preman pasar yang lain yang dikenal dengan nama Gundul dan Kepiteng, yang sangat ganas dan berbadan besar. Kalian tidak mau ikut bergabung dengan kami?" kata Gundul dengan nada mengancam. Sri, Manto, dan Somad segera berlari kencang menjauh dari para preman pasar yang ganas itu. "Tidak usah khawatir, kita bisa mengatasinya," kata Sri dengan nada yakin. Sri mengeluarkan sebuah benda dari saku roknya, yaitu sebuah mainan lato-lato yang ia bawa dari pasar. Ia melempar lato-lato itu ke arah para preman pasar yang ganas itu. "Ini bakso rudal khusus untuk para preman pasar yang ganas seperti kalian," kata Sri dengan nada lucu sambil melemparkan lato-lato. Lato-lato itu berhasil mengenai Gundul dan Kepiteng yang sedang berlari, membuat keduanya kaget dan menghindar, tapi malah terduduk di atas becak yang di dalamnya ada tukang becak sedang enak-enaknya mimpi makan bakso rudal, malah mendapatkan telinga dari preman tersebut yang pastinya langsung ia gigit, karena yang terlihat di dalam mimpi otomatis yang ada di bibirnya tersebut adalah bakso yang enak. Manto dan Somad terpinggal-pinggal melihat aksi lucu Sri yang mengatasi para preman pasar dengan bakso rudal bajakan alias lato-lato. Mereka berdua tidak percaya bahwa sosok ibu rumah tangga yang selama ini mereka kenal ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengatasi masalah tersebut. "Sri, kau luar biasa. Aku tidak percaya kalau kau bisa mengatasi para preman pasar dengan bakso rudal," kata Manto dengan nada kagum. Manto dan Somad hanya bisa tertawa setuju. Mereka sekarang tahu bahwa istrinya yang selama ini dianggap sebagai perempuan biasa ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengatasi masalah keamanan dengan cara yang lucu dan unik. Mereka juga merasa bangga dan kagum dengan Sri yang selalu berpikir kreatif dan out of the box dalam mengatasi masalah. "Sri, kau memang istri yang luar biasa. Aku sangat beruntung memiliki istri sepertimu," kata Manto dengan nada penuh cinta. Sri tersenyum dan menjawab, "Aku hanya melakukan apa yang bisa dilakukan, Mas Manto. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal." Manto dan Somad sepakat dan setuju dengan pernyataan Sri. Mereka berjanji untuk selalu mendukung dan membantu Sri dalam mengatasi masalah keamanan yang ada di pasar dan komunitas mereka. Mereka semua bersama-sama pulang ke rumah dengan perasaan senang dan bangga, sambil merencanakan aksi lucu dan unik lainnya dalam mengatasi masalah keamanan di masa depan.
Andai di situ tidak ada Somad, pastinya Sri akan bersifat dingin pada si Manto. Walaupun Sri selalu bersifat dingin terhadap suaminya, tapi kalau di luaran, mereka terlihat akan baik-baik saja, layaknya keluarga harmonis yang penuh cinta. Manto yang melihat Sri yang seperti itu merindukan akan sosoknya yang dulu, yang selalu tersenyum dan bisa berbagi kebahagiaan dengannya. Tapi tak bisa dipungkiri, karena Manto juga merasa bersalah. Karena saat Sri sudah hamil besar, ia meninggalkan sang istri tercinta untuk memenuhi tugas sebagai seorang polisi yang pada saat itu ditugaskan keluar kota. Ia terus merasa bersalah karena kejadian itu, apalagi Sri keguguran dan sampai sekarang sifatnya sangat dingin kalau di rumah. Setibanya di rumah, Manto merasa bersalah setiap kali melihat Sri yang selalu bersifat dingin terhadapnya. Ia merindukan sosok Sri yang dulu selalu tersenyum dan bisa berbagi kebahagiaan dengannya. Namun ia tahu bahwa semua itu adalah karena kesalahannya sendiri. Saat Sri sedang hamil besar, ia harus meninggalkan sang istri untuk memenuhi tugas sebagai seorang polisi yang pada saat itu ditugaskan keluar kota. Sri, maafkan aku. Aku tahu aku salah karena meninggalkanmu saat kau hamil. Aku sangat menyesal karena itu, kata Manto dengan nada penuh rasa bersalah. Sri hanya diam dengan ekspresi wajah yang dingin. Ia merasa tidak bisa percaya lagi pada Manto setelah kejadian itu. Sri, aku berjanji akan selalu ada untukmu sekarang. Aku akan selalu menjagamu dan mencintaimu, kata Manto dengan nada penuh harap. Sri hanya menatap Manto dengan tatapan yang dingin. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya lagi padamu, Mas. Kejadian itu sangat menyakitkan bagiku, ucap Sri dengan suara yang bergetar. Manto merasa sangat sakit hati melihat perasaan Sri yang begitu dingin terhadapnya. Ia merasa bersalah dan tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia berusaha untuk selalu menjaganya dan mencintainya. Tetapi ia tahu bahwa perasaan Sri tidak bisa diubah dengan kata-kata saja. Sri, aku mengerti kalau kau merasa tidak bisa percaya lagi padaku. Aku akan berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi suami yang lebih baik untukmu. Aku akan selalu ada untukmu dan mencintaimu, kata Manto dengan nada penuh harap. Sri melirik Manto dengan tatapan yang masih dingin. Aku akan berusaha untuk memaafkanmu, Mas. Tapi kita harus berusaha keras untuk memperbaiki hubungan kita. Manto mengangguk setuju dan berjanji akan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik bagi Sri. Ia tahu bahwa perbaikan hubungan mereka tidak akan instan, tapi ia siap untuk berjuang dan memperbaikinya satu persatu. Tak beberapa lama, terdengar klakson mobil, membuat Manto dan Sri keluar dari dalam rumah. Manto kaget saat melihat sebuah mobil truk yang berhenti di depan rumahnya. Beberapa orang menurunkan barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, dan kulkas, dan banyak barang lain juga dari truk tersebut. Wah, Sri, ini barang-barang elektronik baru ya? Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Manto dengan nada penasaran. Sri tersenyum. Aku membelinya dengan uang hasil usahaku. Aku baru saja membuka toko elektronik di pasar, jawab Sri dengan percaya diri. Manto terkejut. Toko elektronik? Kapan kau mulai menjalani usaha itu? Sri menjawab dengan senyum. Sejak kau pergi keluar kota, aku ingin membuktikan bahwa aku juga bisa menghidupi keluarga tanpa harus bergantung padamu sebagai polisi. Manto terasa sangat bangga pada Sri yang berusaha untuk mandiri. Ia berjanji akan selalu mendukung dan membantu Sri dalam usahanya. Para tetangga yang melihat kejadian tersebut langsung melongo, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka yang sebelumnya mencibir dan menganggap Sri sebagai ibu rumah tangga biasa, kini terdiam melihat Sri yang telah berhasil menjalankan usahanya sendiri. Wah, Sri ini benar-benar membuat kami kaget. Kami tidak pernah menyangka kalau dia bisa menjalankan usaha yang begitu sukses, kata tetangga sebelah yang biasa mencibir Sri, yang kebetulan mendengarkan hal tersebut. Sri tersenyum. Terima kasih, tetangga-tetanggaku yang baik hati dan tidak sombong. Aku hanya berusaha untuk mandiri dan memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Namun di dalam hati, Sri merasa bingung dan merasa tidak benar dengan apa yang baru saja dikatakannya. Usaha kerjasama dengan Pak Idi
untuk membuka rumah makan bakso saja belum terrealisasi, apalagi usaha yang lain. Dia merasa tidak mau mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia telah melakukan pesugihan dan menjadi kuntilanak jadi-jadian yang mencari harta dengan cara menumbalkan bayi atau janin demi membuatnya menjadi kaya. Dia takut akan dikucilkan oleh keluarga dan tetangga jika fakta itu terungkap. Jadi dia memutuskan untuk menyimpan rahasia itu dalam hati dan terus berpura-pura seolah-olah harta yang didapatkan dari usaha yang sukses. Sri hanya bisa tersenyum bodoh saat para tetangga mengucapkan selamat atas kesuksesan usahanya. Dia merasa sangat tidak nyaman dan cemas karena dia tahu bahwa dia sedang berbohong pada semua orang. Dia merasa sangat bodoh karena tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Sri, kau pasti sangat beruntung dalam usahamu ya. Aku juga ingin seperti itu, kata tetangga sebelah yang merasa iri pada kesuksesan Sri. Sri hanya bisa menatap ke arah para tetangga yang sekarang memberikan senyum palsu padanya. Ia merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seolah-olah dia sedang berdiri di depan orang-orang yang tidak mempercayai kata-katanya. Dia merasa seolah-olah dia sedang dipermainkan oleh para tetangga yang materialistis dan selalu ingin pamer. Mereka pasti akan berusaha menjadi tetangga yang baik, hanya agar bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan di kemudian hari. Batin Sri yang merasa sangat kesal. Sri tidak merasa bersalah atas tindakannya yang melakukan pesugihan. Dia tidak ingin memberitahukan hal itu pada siapapun, termasuk Manto. Dia takut akan reaksi Manto dan bagaimana ia akan diperlakukan oleh keluarga dan tetangga mereka jika mereka mengetahui tentang pesugihannya. Mas, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, ucap Sri dengan ragu-ragu. Apa itu sayang? Tanya Manto penuh perhatian. Tidak penting, jawab Sri dengan cepat dan berusaha untuk mengubah topik pembicaraan. Dia merasa tidak nyaman dengan pembicaraan ini dan tidak ingin mengungkapkan rahasianya pada siapapun. Sri berusaha untuk tidak memberikan perhatian pada perasaan bersalah yang ada di dalam hatinya dan fokus pada kebahagiaan yang ia dapatkan bersama Manto, yang selama ini sudah bersabar dengan dirinya yang selalu dingin. Dia berharap bahwa tindakannya yang melakukan pesugihan tidak akan pernah diketahui oleh siapapun dan ia dapat terus hidup dengan damai. Sementara itu, Manto yang merasa bersalah pada Sri berusaha untuk menjadi suami yang baik dan setia. Ia tidak tahu bahwa istrinya melakukan pesugihan dan tidak ingin mengetahui hal itu. Ia hanya ingin memberikan kebahagiaan pada Sri. Namun dia tidak tahu bahwa Endang sebenarnya memiliki niat jahat terhadap Sri dan dirinya. Sri, aku benar-benar minta maaf karena pernah meninggalkanmu saat kau hamil. Aku akan selalu ada untukmu sekarang, kata Manto pada Sri sambil mencium kening istrinya. Aku tahu kau akan selalu ada untukku, Mas. Aku mencintaimu, jawab Sri sambil tersenyum. Endang yang melihat kebahagiaan keluarga mereka semakin merasa iri dan dendam. Ia bertekad untuk menghancurkan kebahagiaan mereka dan mengambil alih Manto untuk dirinya sendiri. Aku akan menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan kebahagiaan mereka. Manto akan menjadi milikku, pikir Endang dengan niat jahat. Sementara itu, Sri yang merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya berusaha untuk menjalani hidup normal dengan Manto. Ia berharap dia bisa menjalani hidup normal tanpa harus merasa bersalah lagi. Namun, dia tidak tahu bahwa Endang memiliki niat jahat terhadap keluarganya dan akan berusaha untuk menghancurkannya. Endang merasa tidak percaya dan geram melihat Sri yang sekarang hidup dengan mewah, setelah sebelumnya ia mengantarkannya pada seorang dukun untuk melakukan pesugihan. Ia merasa bersalah karena seharusnya dia tidak pernah membawa Sri ke dukun tersebut dan berharap Sri akan mengalami kesulitan dalam mencari tumbal. Namun rasa sesal itu tidak mengubah pikirannya untuk menghancurkan Sri dan membuatnya mengalami kesulitan. Dia mulai merencanakan untuk menjatuhkan Sri dari kedudukannya yang sekarang. Dia bertekad untuk mengungkapkan rahasia Sri yang sebenarnya dan melakukan segala cara untuk menghancurkan Sri dan mengambil Manto. Di saat itu terjadi, saat itu Endang melihat dari kejauhan, melihat Sri dan Manto yang sudah masuk ke dalam rumah. Lantas bermesraan dan saat itu pula pintu rumah mereka terbuka
karena orang-orang yang keluar masuk membawa dan meletakkan barang yang dibelanjakan Sri. Aku ingin sekali memberitahu semua orang bahwa kau adalah kuntilanak, Sri. Namun aku tidak bisa melakukannya, karena kamu adalah kartu asku. Geram Endang dalam hatinya, lalu menyalakan mesin mobil dan melaju pergi dari tempat tersebut. Beberapa bulan kemudian, Manto dan Somat saat ini berada di tengah upacara. Upacara yang melibatkan kenaikan pangkatnya. Setelah berhasil membekuk para preman pasar dan berhasil menangkap beberapa perampok yang merupakan pemakai sekaligus pengedar narkoba di salah satu desa terpencil yang pada awalnya ditugaskan hanya untuk meringkus para perampok yang telah melakukan tindakan perampokan serta memperkosa seorang janda kembang. Buliran air mata bahagia kini membasahi wajahnya, apalagi melihat istri tercintanya yang ikut hadir untuk melihat acara penobatan kenaikan pangkatnya, yang pastinya membuatnya terharu akan kebahagiaan yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan sama sekali. Entah kebetulan atau keberuntungan, setelah kesuksesan sang istri tercinta, ia pun mendapatkan kesuksesan pula. Sungguh tak pernah terpikirkan kalau ini terjadi, dan jika memang hanyalah sebuah mimpi, biarkan ia berlama-lama di dalam mimpi tersebut. Tapi ini bukanlah mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang manis yang kini hadir di hidupnya. Masih teringat jelas kejadian saat ia dan Somat pergi ke desa tersebut untuk menginvestigasi akan kejadian perampokan yang disertai pemerkosaan dan pembunuhan yang sebelumnya sudah ditangani dan tidak mendapatkan titik terang. Sampai akhirnya kasus itu pun ditutup. Tapi setelah mendapatkan laporan lagi pada para warga yang ingin agar para pelaku secepatnya diadili, keduanya pun ditugaskan dan langsung melesat ke tempat tujuan. Keduanya langsung disambut oleh beberapa orang yang sekarang berkumpul di balai desa dengan raut wajah ketakutan, seakan menyembunyikan sesuatu. Kedua polisi yang menyadari itu segera melakukan investigasi dan beberapa pertanyaan pada para warga, tapi tetap tidak menemukan hasil yang baik dan malah mendapatkan sebuah cerita yang bertolak belakang dengan tugas yang mereka emban. Tapi keduanya tetap memasang telinga dan tetap mendengarkan kejadian-kejadian mistis di luar nalar yang mengakibatkan para warga meminta bantuan polisi untuk segera menuntaskan masalah tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, semua pelaku berhasil mereka tangkap dan tentu saja membawa serta ahli forensik untuk mengetahui sebab dan musabab kematian janda kembang tersebut yang dikenal para warga desa dengan sebutan Nyai Andini. Flashback ke cerita dendam arwah janda kembang. Suasana di desa itu selalu gelap dan menyeramkan pada malam hari. Warga desa selalu merasa ditakuti oleh sesuatu yang tidak terlihat dan merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekitar mereka. Aroma dari bunga-bunga yang biasanya menyegarkan kini terasa pahit dan menyengat. Beberapa anak yang bermain di luar malam-malam seringkali mengeluh kedinginan dan merasa ditakuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bapak Sumarno, seorang petani berusia 45 tahun, mengaku merasa ada yang mengikuti setiap gerakannya saat pulang dari kerja malam. Dia juga merasa seolah-olah ada yang mengintai dari balik pohon-pohon. Aku merasa tidak aman di sini. Ada sesuatu yang mengikuti setiap gerakanku saat aku pulang dari kerja malam, katanya pada Bapak Supriyanto, temannya yang juga petani. Aku merasa seolah-olah ada yang mengintai dari balik pohon-pohon. Aku bahkan bisa merasakan ada yang mengawasi setiap langkahku, tambah Bapak Sumarno dengan nada takut. Itu pasti hanya imajinasimu saja, Sumarno. Jangan terlalu khawatir, jawab Bapak Supriyanto mencoba untuk menenangkan temannya. Namun ketakutan Bapak Sumarno semakin menjadi-jadi ketika Putri, seorang anak berusia 7 tahun, perempuan, ditemukan hilang tanpa jejak anaknya. Warga desa yang panik mencari Putri, namun tidak menemukan siapapun selain dari jeritan tangis yang datang dari hutan. Seseorang harus menjawab atas kehilangan Putri. Aku tidak akan berdiri diam saat anakku dalam bahaya, kata Bapak Sumarno yang marah dan khawatir. Ibu Rini, seorang ibu rumah tangga berusia 40 tahun, juga merasa tidak aman. Dia merasa seperti ada yang mengintai
dari balik jendela ketika tidur. Dia juga merasa seperti ada yang menyentuh dan mengejar saat berjalan di malam hari. Aku merasa seperti ada yang mengintai dari balik jendela ketika aku tidur. Aku juga merasa seperti ada yang menyentuh dan mengejar saat berjalan di malam hari, kata ibu Rini pada suaminya dengan suara bergetar. Ketakutan warga desa semakin meningkat saat Nyai Andini, janda yang dikenal baik hati, ramah, dan sangat menyayangi anak-anak di desa, ditemukan diperkosa dan dibunuh oleh sekelompok perampok yang tidak dikenal. Arwahnya yang marah dan dendam kini menghantui warga desa yang tidak berdosa. Beberapa warga desa yang merasa tidak aman pada malam hari bahkan tidak berani tidur di rumah mereka sendiri dan lebih memilih untuk menginap di rumah saudara atau tetangga. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di desa ini. Kita harus mencari tahu dan menghentikan kejahatan ini sebelum ia menyebar lebih jauh, kata Bapak Sumarno pada warga desa lainnya. Setelah menyadari bahwa arwah Nyai Andini yang marah dan dendam terus menghantui desa mereka, warga desa mencoba untuk mencari tahu siapa pelaku yang menyebabkan kematian Nyai Andini. Mereka berkumpul dan berdiskusi tentang siapa yang mungkin melakukan kejahatan tersebut. Beberapa di antara mereka juga mencoba untuk menemukan barang-barang pribadi Nyai Andini yang hilang. Seseorang harus bertanggung jawab atas kematian Nyai Andini. Kita harus menemukan pelaku yang sebenarnya dan membuat mereka menjalani hukuman yang setimpal, kata Bapak Supriyanto pada warga desa lainnya dengan suara tegas. Setelah beberapa hari menyelidiki, akhirnya Bapak Sumarno, Bapak Supriyanto, dan beberapa warga desa lainnya berhasil menemukan kuburan Nyai Andini yang dirusak dan barang-barang pribadinya yang dicuri. Mereka menyadari bahwa arwah Nyai Andini yang marah dan dendam terus menghantui warga desa dan hingga kini masih menakutkan warga desa. Kita harus menghormati arwah Nyai Andini dan meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik dan damai, kata Bapak Sumarno pada warga desa lainnya dengan suara lembut. Mereka sepakat untuk mengadakan upacara perdamaian di kuburan Nyai Andini dan menyemai bunga-bunga di atasnya. Beberapa di antaranya juga berjanji untuk selalu menjaga anak-anak desa dan melindungi mereka dari kejahatan seperti yang dialami Nyai Andini. Upacara perdamaian ini ternyata berhasil meredakan arwah Nyai Andini. Suasana di desa kembali seperti sedia kala dan aroma bunga-bunga kembali menyegarkan. Warga desa merasakan ketenangan dan kedamaian yang sebelumnya hilang. Namun, mereka juga berjanji untuk selalu mengingat kisah Nyai Andini dan menjaga anak-anak desa agar tidak mengalami nasib yang sama dengan Nyai Andini. Mereka juga bertekad untuk mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya dan membuatnya menjalani hukuman yang setimpal, agar arwah Nyai Andini dapat tenang dan damai. Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dan menyebabkan arwah yang dendam dan marah. Sebagai manusia harus selalu waspada dan menjaga orang-orang yang kita sayangi dari kejahatan. Kita harus selalu ingat, dendam arwah tidak pernah baik-baik. Cerita ini juga mengingatkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan akan memiliki konsekuensi dan dampak yang akan kita rasakan di kemudian hari. Kita harus selalu bertanggung jawab atas tindakan kita dan memperhatikan konsekuensi yang akan terjadi. Kita harus selalu menghormati arwah yang telah meninggal dan tidak melakukan hal-hal yang akan menyakiti atau menyebabkan arwah tersebut dendam. Kita harus selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan damai, agar kita dan orang lain dapat hidup dalam kedamaian. Cerita ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mendengarkan cerita dan keluhan orang lain dan tidak selalu menganggap itu sebagai hal yang tidak penting. Warga desa yang merasakan ketakutan dan kegelisahan seharusnya diberi perhatian dan ditangani dengan serius. Kita harus selalu berusaha untuk memahami dan membantu sesama agar kita dapat hidup dalam keharmonisan. Pada akhirnya cerita ini mengingatkan kita bahwa kekerasan dan kejahatan tidak pernah menyelesaikan masalah, tapi malah akan menimbulkan masalah baru. Kita harus selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan damai, agar kita dapat hidup dalam
kedamaian. Kembali ke cerita, setelah upacara selesai, Sri langsung berlari ke arah Manto yang kini sedang berdiri di depan gerbang. Ia memeluk sang suami dengan erat, menangis dengan haru dan bahagia. Manto yang sedikit terkejut melihat tingkah sang istri yang begitu emosional bertanya, "Apa yang terjadi sayang? Kenapa kau menangis?" Sri yang masih menangis menjawab, "Aku sangat senang karena kau selamat sayang. Aku sangat khawatir saat mendengar kabar bahwa kau terluka saat menjalankan tugasmu sebagai polisi di desa terpencil." Manto tersenyum dan membelai rambut Sri. "Aku baik-baik sayang, jangan khawatir," ujarnya. Karena pada saat itu di suatu malam yang dingin dan gelap, Soma dan beberapa anggota polisi langsung mengepung markas para perampok yang berada di ujung desa yang tersembunyi di dalam hutan. Mereka bergerak dengan hati-hati karena tahu bahwa para perampok memiliki ilmu kebal yang tidak dapat ditembus oleh peluru. Namun, ketika mereka tiba di markas perampok, perlawanan yang keras dan tidak terduga terjadi. Manto, salah satu anggota polisi, terkena luka sayatan dari sebuah golok yang dikeluarkan oleh pemimpin perampok. Namun, seperti ada kekuatan yang masuk ke dalam dirinya. Manto hanya membalas dengan sekali pukulan menggunakan tangan kosong. Pemimpin perampok langsung terkapar tidak berdaya. Para perampok yang melihat kejadian itu langsung merasakan ketakutan yang dalam. Mereka terkaget-kaget melihat kekuatan yang dimiliki oleh Manto yang dapat dengan mudah mengalahkan pemimpin mereka. Mereka menatap ngeri pada kejadian tersebut, merasakan aroma ketakutan yang menyelimuti udara. Suasana yang semula tegang dan penuh dengan ketegangan sekarang menjadi hening dan suram. Beberapa perampok yang tidak berani melawan langsung menelan ludahnya dan menyerah tanpa perlawanan. Mereka takut akan mendapatkan nasib yang sama dengan pemimpin mereka yang terkapar tak berdaya setelah diajar oleh Manto. Mereka takut akan kekuatan yang dimiliki oleh Manto yang sepertinya tidak dapat dikalahkan. Hutan yang gelap dan dingin itu menjadi saksi ajaib dari kekuatan Manto yang sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali, dan lukanya segera mengering hanya beberapa detik setelah golok pemimpin perampok itu menghujam dadanya. Kejadian itu membuat penangkapan perampok berlangsung dengan lancar tanpa ada perlawanan lagi. Beberapa anggota polisi terkagum-kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Manto. Dari sinilah dia dijuluki sebagai The Unstoppable. Desa yang dahulu ditakuti oleh para perampok sekarang menjadi aman dan damai setelah penangkapan para perampok tersebut. Manto menjadi legenda di desa tersebut dan dikenang sebagai pahlawan yang menyelamatkan desa dari keganasan para perampok. Namun ia sendiri tidak pernah menceritakan rahasia kekuatannya yang ajaib itu kepada siapapun. Hingga hari ini pun masih menjadi misteri bagi semua orang. Lanjut, saat Manto dan Sri masih berdiri di depan gerbang, mereka pun langsung pulang ke rumah dan Manto menceritakan kejadian saat ia ditugaskan untuk meringkus para perampok di desa terpencil. Ia menceritakan betapa para warga di sana menceritakan secara mistis cerita tentang kejadian tersebut. Manto tampak tidak percaya dengan cerita tersebut. "Aku masih tidak percaya sayang. Bagaimana bisa ada cerita mistis tentang kejadian ini? Tapi aku bersyukur karena aku selamat." Sri mengangguk mengerti dan menambahkan, "Aku juga sangat bersyukur kau selamat sayang, dan aku akan selalu mendukungmu dalam setiap tugas yang kau jalani." Manto tersenyum, dan mereka saling berpelukan sambil menikmati suasana rumah yang hangat dan damai. Setelah mereka berdua duduk di meja makan, Sri memberanikan diri untuk menceritakan tentang rahasianya yang selama ini dia sembunyikan dari Manto. Ia menceritakan bahwa sebenarnya ia tidak punya toko elektronik, tapi sudah membuka usaha bakso dan bekerja sama dengan Pak Idi. Untuk modalnya sendiri, ia berbohong kalau kedua orang tuanya lah yang memberikan modal untuk usaha dan untuk beli beberapa barang dan perabotan. Manto terlihat terkejut dengan cerita Sri, tapi ia tetap menunjukkan wajah yang tenang. "Kenapa kau tidak cerita dari dulu sayang? Apa kau merasa malu?" tanyanya. Sri menunduk. "Aku merasa malu karena aku tidak bisa memberikan yang terbaik untukmu sayang. Tapi aku berjanji akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik." Manto tersenyum dan memegang tangan Sri. "Aku tidak peduli dengan harta benda sayang. Yang penting kau selalu ada untukku. Kau selalu berusaha untuk lebih baik. Aku cinta kau seperti apapun kondisimu." Kata-kata Manto itu membuat Sri merasa lega dan dia pun memeluk Manto dengan erat.
Mereka pun melanjutkan makan malam mereka dengan suasana yang lebih hangat dan damai. Mereka berjanji untuk selalu jujur dan terbuka satu sama lain dalam menjalani kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri. Setelah makan malam selesai, mereka berdua duduk di ruang tamu dan mengobrol tentang rencana masa depan mereka. Manto mengatakan bahwa dia ingin segera menambah anggota keluarga dan membuat keluarga yang lebih besar dan lengkap. Sri tersenyum dan mengangguk setuju. Aku juga ingin segera memiliki anak, sayang. Aku akan berusaha untuk lebih baik lagi agar dapat memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Manto kemudian menanyakan tentang usaha bakso Sri dan bagaimana rencana ke depannya. Sri menjelaskan bahwa dia akan berusaha untuk mengembangkan usaha tersebut dan mencari peluang untuk menjual produknya di pasar luar kota. Manto sangat mendukung rencana tersebut dan menambahkan bahwa dia akan membantu Sri dalam mencari peluang tersebut. Mereka berdua merasa sangat bahagia dan optimis tentang masa depan mereka. Mereka berjanji untuk selalu bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka. Suasana di rumah terasa hangat dan damai, seakan semua masalah yang pernah mereka hadapi sudah terlupakan. Mereka merasa bahwa dengan kejujuran dan kepercayaan satu sama lain, mereka akan dapat menjalani hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Sri merasa sangat bahagia dan optimis tentang masa depan mereka. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya sendiri telah melakukan tindakan yang sangat bodoh dengan menjadi budak setan dan terikat perjanjian dengan dukun untuk melakukan pesugihan. Jika Manto mengetahui hal ini, ia pasti akan merasa sangat frustasi dan marah. Dia mungkin akan merasa kecewa dengan Sri yang telah melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan keluarga mereka. Dan dia mungkin akan merasa bahwa kebahagiaan dan masa depan mereka yang dibangun dengan susah payah telah hancur karena tindakan bodoh Sri. Namun kita tidak tahu pasti apa yang akan dilakukan Manto, karena situasi ini hanyalah sebuah teka-teki yang belum diketahui jawabannya. Bagaimana pesugihan Sri akan terbongkar oleh Manto? Nantikan jawabannya hanya di bagian akhir dari The Daden, sebuah kisah dari Mas Rama Atmaja. Terima kasih semuanya, saya pamit dulu ya. Sampai jumpa di bagian akhir The Daden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.